Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas bagaimana cara menentukan fungsi kuadrat berdasarkan grafiknya. Nah, ada 3 yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu menentukan persamaan kuadrat jika koordinat titik puncak diketahui. Nah, kalau titik puncaknya nanti pada soal diketahui, maka kita gunakan rumusnya itu adalah Y sama dengan A dalam kurung X kurang XP balas kurung pangkat 2 ditambah dengan YP. Nah, yang kedua menentukan fungsi kuadrat yang akar-akarnya atau yang berpotongan pada sumbu X, sehingga rumusnya untuk menentukan persamaan kuadrat atau fungsi kuadratnya itu adalah Y sama dengan A dalam kurung X dikurang X1 balas kurung dikali X dikurang dengan X2. Kemudian yang ketiga, menentukan fungsi kuadrat dengan koordinat 3 titik sembarang pada parabola. Jadi kita mengetahui 3 titik, misalnya X1, Y1 dan X2, Y2, kemudian X3, Y3. Untuk menentukan grafik fungsi atau fungsi kuadratnya itu kita gunakan rumus Y sama dengan A X pangkat 2 ditambah BX ditambah dengan C. Untuk lebih jelasnya silakan perhatikan contoh soal berikut ini. Ada 3 soal yang saya angkat, masing-masing tadi rumus ada soalnya. Nah, untuk yang pertama, tentukan fungsi kuadrat untuk setiap grafik berikut. Nah, yang pertama, jika grafiknya seperti ini, kita perhatikan antara A, B, ini kan beda. Yang pertama yang kita ketahui itu adalah titik puncak. Titik puncak tandanya itu adalah dia berada di bagian paling atas pada grafik. Ini kan gambar A, ini kan bagian atasnya ada titik di sini, berarti itu puncak. Sementara di sini ini kan tidak pas di tengahnya, berarti ini bukan titik puncak. Tetapi ini nanti kita lihat itu adalah berpotongan pada sumbu X. Ada 2 titik di sini, berarti dia namanya berpotongan pada sumbu X. Yang pertama kita selesaikan dulu adalah yang bagian A yang melalui titik puncak. Nah, di sini melalui titik puncak. Nah, melalui titik puncak kita perhatikan simbolnya itu adalah P. Titik puncaknya kan berada di sini. Yang pertama cara menentukan titik itu kita lihat dulu itu adalah X-nya. Dia berada di X pada titik minus 2. Berarti di sini adalah minus 2. Kemudian Y dia berada di angka 1. Berarti titik puncaknya itu adalah X2 minus 2,1. Nah, rumusnya. Rumus untuk menentukan grafik fungsi kuadrat pada titik puncak itu adalah Y sama dengan ini, Y sama dengan A X kurang XP pangkat 2 ditambah dengan YP. Nah, disoalkan titik puncaknya diketahui minus 2,1, berarti ini adalah XP dan ini adalah YP. Nah, tinggal titik ini, titik puncaknya itu kita substitusi pada rumusnya. Jadi Y sama dengan A X kurang. Di sini kan diketahui XP-nya itu adalah minus 2, berarti kita ganti adalah minus 2 pangkat 2 tambah YP-nya itu adalah 1. Y sama dengan A X minus ketemu minus itu adalah positif pangkat 2 tambah 1. Nah, sekarang kita lanjut ke titik yang kedua. Melalui titik
Nah, kita lihat soalnya pada bagian A masih ada satu titik. Nah, cara menentukan titik, X-nya dulu yang kita tulis, X-nya kan 0. Kemudian di sini Y-nya itu adalah 3. Nah, titik 0,3, 0 itu adalah X, dan 3 itu kita misalkan adalah Y. Nah, kita tulis yang ini, Y sama dengan A, X tambah 2, pangkat 2 tambah 1. Nah, sekarang nilai X dan nilai Y kita ganti. Y-nya kan 3, berarti 3 sama dengan A. X-nya itu adalah 0 tambah 2, pangkat 2 tambah 1. 3 sama dengan A. 0 tambah 2 itu kan adalah 2, pangkat 2 tambah 1. Jadi 3 sama dengan 2 pangkat 2, 4. 4 kali A itu adalah 4A tambah 1. Nah, 3 dengan 1 kan sejenis, berarti kita satukan. 3, 1 pindah ruas itu adalah dari positif pindah menjadi minus, sama dengan 4A. 3 dikurang 1 itu adalah 2, sama dengan 4A. Berarti A-nya itu adalah 2/4. 2/4 kayaknya tidak bisa dibagi, jadi tinggal disederhanakan. Hasilnya itu adalah 1/2. Nah, sekarang kita cari itu adalah fungsi kuadratnya. Fungsi kuadrat. Nah, yang ini kita tulis itu adalah Y. Ini kan sama dengan ini ya. Ini Y sama dengan A X tambah 2. Di sini kan pangkat 2, berarti saya ulangi 2 kali, X tambah 2. Ini kan X tambah 2 pangkat 2 itu sama halnya dengan X tambah 2 dikali X tambah 2 tambah 1. Y sama dengan A kan sudah kita dapat itu adalah 1/2. Nah, ini kita kali masuk, X dikali X itu adalah X pangkat 2 tambah X dikali 2 itu adalah 2X tambah 2 dikali X itu adalah 2X tambah 2 dikali 2 itu adalah 4 tambah 1. Jadi Y sama dengan 1/2 X pangkat 2 tambah, ini kan sejenis, berarti kita jumlahkan 2 tambah 2 itu adalah 4, X tambah 4 tambah 1. Nah, sekarang ini yang kita kali masukkan di dalam kurung. Saya tulis ini ya. Berarti Y sama dengan 1/2 dikali X pangkat 2 itu adalah 1/2 X pangkat 2 tambah 1/2 kali 4 itu adalah 1 kali 4, 4 bagi 2 berarti 2X tambah sama, ini adalah 2 tambah 1 sama dengan 1/2 X pangkat 2 tambah 2X tambah, ini kan sama berarti 3. Jadi fungsi kuadratnya untuk bagian pertama itu adalah 1/2 X pangkat 2 ditambah 2X ditambah dengan 3. Nah, sekarang kita lanjut di contoh yang kedua. Silahkan diperhatikan soalnya yang kedua. Nah, ini kan bukan titik puncak ya, karena tidak pas di tengahnya. Nah, sekarang kita lihat apakah dia berpotongan di sumbu X. Ternyata berpotongan di sumbu X. Berarti kita gunakan adalah rumus yang kedua. Nah, ini kan koordinat titik potong pada sumbu X. Berarti kan dia tadi berpotongan pada sumbu X. Maka untuk bagian B kita gunakan adalah rumus yang kedua. Nah, jadi cara penyelesaiannya kita tulis dulu melalui titik potong pada sumbu X. Titiknya itu, nah ini kita ambil sumbu X nya, berarti ini adalah minus 2,0 dan ini 3,0. Nah,
rumusnya tadi yang melalui titik potong pada sumbu X itu kita perhatikan kayak ini. Y sama dengan A X kurang X1 kemudian X kurang X2. Nah, di titik ini kita misalkan ini adalah X1 dan ini adalah X2. Jadi tinggal kita ganti nilai X1 dan nilai X2 yang ada di dalam rumus. Ini A X kurang X1 nya kan minus 2, berarti minus 2. X kurang X2 nya itu adalah 3. Berarti Y sama dengan A X minus ketemu minus positif X kurang 3. Nah, sekarang kita lihat masih ada satu titik. Berarti di sini melalui titik. Titiknya itu adalah 0,3. Nah, ini adalah nilai X dan ini adalah nilai Y. Jadi kita tulis yang ini Y sama dengan A X tambah 2 X kurang 3. Y sama dengan Y nya kan sudah diketahui 3, berarti di sini adalah 3. A X nya itu adalah 0 tambah 2, X nya itu adalah 0 kurang 3. Ini 3, A 0 tambah 2 itu adalah 2, 0 kurang 3 itu adalah minus 3. Jadi 3 sama dengan 2 dikali minus 3 itu adalah minus 6 kali A, minus 6A. Jadi A sama dengan 3 per minus 6 sama dengan minus 1/2. Nah, sekarang fungsi kuadratnya. Nah, ini yang kita tulis Y sama dengan A X tambah 2 X kurang 3. Y sama dengan A nya kan didapat minus 1/2. Nah, yang ini kita kali masuk. X kali X itu adalah X pangkat 2, X dikali minus 3 itu adalah minus 3X. 2 dikali X itu adalah tambah 2X. 2 dikali minus 3 itu adalah minus 6. Y sama dengan minus 1/2 X pangkat 2, ini kan sejenis. Minus 3 ditambah 2 itu adalah minus 1X kurang 6. Nah, sekarang minus 1/2 itu kita kasih kali masuk. Minus 1/2 kali X pangkat 2 itu adalah minus 1/2 X pangkat 2. Minus ketemu minus tambah. 1 kali 1, 1 bagi 2 itu adalah 1/2X. Nah, minus ketemu minus tambah. 6 dikali 1, 6 dibagi 2 itu adalah 3. Jadi fungsi kuadrat untuk bagian B itu adalah Y sama dengan minus 1/2X pangkat 2 ditambah 1/2X tambah 3. Nah, sekarang kita perhatikan contoh yang terakhir atau contoh yang ketiga. Nah, kita lihat ini kan adalah sumbu Y dan ini adalah sumbu X-nya. Nah, dia tidak melewati titik puncak dan dia juga tidak melewati titik potong pada sumbu X. Nah, saya ulangi, tidak memiliki titik puncak, tidak melalui titik potong pada sumbu X, jadi otomatis kita gunakan adalah rumus yang ketiga yang melalui 3 titik sembarang. Nah, 3 titik sembarang yang pertama, jadi ini melalui 3 titik. Titik yang pertama, saya misalkan A, itu adalah minus 1, minus 1. Kemudian titik yang kedua atau titik B itu adalah 0,4. Kemudian titik C itu adalah 1,5.
Nah, kita kembali ke rumusnya. Rumus, jika diketahui 3 titik ini, maka rumusnya itu adalah Y sama dengan A X pangkat 2 ditambah dengan BX ditambah dengan C. Nah, dari 3 titik ternyata ada nilai X di sini yang memiliki 0. Nah, ini kan bukan 0 ya. Yang 0 itu adalah B. Setidaknya kalau X-nya itu adalah 0, berarti itu kita selesaikan pertama kali. Jadi yang saya ambil dulu itu adalah titik B. Karena titik B-nya di sini itu adalah 0 atau X-nya adalah 0. Tetapi jika semua soalnya di sini nilai X-nya tidak ada memiliki 0, berarti terserah atau yang mana saja yang kita selesaikan pertama kali. Kecuali kalau misalnya dalam soal ada nilai X-nya yang sama dengan 0. Jadi ini 0,4 berarti itu X-nya adalah 0 dan Y-nya itu adalah 4. Rumusnya itu adalah Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah dengan C. Berarti tinggal kita ganti, Y-nya kan 4. Sama dengan A, X-nya itu adalah 0 pangkat 2 tambah B, X-nya itu adalah 0 tambah C. Ini 4. 0 pangkat 2, 0. Kali A, 0. Ini juga 0. Jadi sisa C. Berarti nilai C yang kita dapat itu adalah 4. Nah, sekarang kita kembali ke titik A. Minus 1, minus 1. Rumusnya juga sama, itu Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah dengan C. Ini adalah X dan ini adalah Y. Y-nya minus 1 sama dengan A. Ini X-nya juga itu adalah minus 1 pangkat 2 tambah B. X-nya itu adalah minus 1 tambah C-nya didapat 4, berarti kita ganti C di sini adalah 4. Minus 1 sama dengan minus 1 pangkat 2 itu adalah positif, berarti 1A. Minus ketemu positif itu adalah minus. B kali ini itu adalah 1B tambah 4. Nah, ini kan sejenis. Berarti minus 1 ini saya pindahkan menjadi minus 4 sama dengan 1A dikurang 1B. Minus 1 dikurang minus 4 itu adalah minus 5 sama dengan 1A dikurang 1B. Ini kan tidak bisa diselesaikan lagi. Jadi kita misalkan ini adalah persamaan 1. Nah, sekarang kita pindah ke titik C. Titik B sudah, A sudah, berarti tinggal titik C itu adalah 1,5. Rumusnya juga sama, itu Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah dengan C. X ini adalah Y. Y-nya 5 sama dengan A, X-nya 1 pangkat 2 tambah B, X-nya 1 tambah C-nya tadi ada 4, berarti kita ganti adalah 4. 5 sama dengan 1 pangkat 1 pangkat 2 itu adalah 1 kali A itu adalah 1A. Positif berarti tambah 1B. Berarti ini adalah persamaan kedua. Nah, sekarang untuk menentukan nilai C didapat, berarti kita tinggal mencari nilai A dan nilai B. Untuk menentukan nilai A dan nilai B, kita gunakan sifat-sifat eliminasi dan substitusi. Jadi persamaan 1 dan persamaan 2 dieliminasi. Persamaan satunya itu adalah ini minus 5 sama dengan 1A kurang 1B. Persamaan 2 itu adalah
Oh sorry, ini belum selesai ya. Saya kembali. Nah, ini kan sejenis ya, berarti 5. Ini pindah itu adalah minus 4 sama dengan 1A ditambah dengan 1B. 5 dikurang 4 itu adalah 1 sama dengan 1A ditambah dengan 1B. Ini baru persamaan 2. Nah, didapat persamaan 2-nya. Persamaan 2-nya itu adalah 1 sama dengan 1A ditambah dengan 1B. Nah, kita eliminasi. Di sini adalah tambah. Bisa tambah, bisa kurang, tergantung. Nah, minus 5 ditambah 1 itu adalah minus 4 sama dengan 1A ditambah dengan 1A itu adalah 2A. Minus 1 ditambah positif 1 itu adalah 0. Berarti 0 tidak usah ditulis. A sama dengan minus 4 dibagi dengan 2, hasilnya itu adalah minus 2. Nah sekarang nilai A-nya sudah didapat. Sekarang kita cari nilai B-nya. Nah, jadi untuk A sama dengan minus 2 disubstitusi ke persamaan. Nah, mau disubstitusi ke persamaan, bisa di persamaan 1, bisa juga di persamaan 2. Nilainya pasti sama. Nah, saya ambil adalah persamaan 1. Nah, persamaan 1 itu adalah minus 5 sama dengan 1A dikurang 1B. Minus 5 sama dengan 1A. A itu kita ganti adalah minus 2 kurang 1B. Minus 5 sama dengan 1 dikali minus 2 itu adalah minus 2 kurang 1B. Nah, ini kan sejenis, berarti kita satukan. Minus 5, ini saya pindahkan, negatif berubah menjadi positif, sama dengan minus 1B. Minus 5 ditambah 2 itu adalah minus 3, sama dengan minus 1B. Nah, berarti B sama dengan minus 3 dibagi dengan minus 1 sama dengan minus bagi minus positif. 3 dibagi 1 itu adalah 3. Sekarang nilai B didapat, nilai A didapat, nilai C-nya juga sudah didapat. Tinggal menentukan fungsi kuadratnya. Jadi fungsi kuadratnya yang melalui 3 titik, rumusnya itu adalah Y sama dengan A X pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Y sama dengan A. A tadi kita dapat itu adalah minus 2. Berarti minus 2X pangkat 2 tambah B. B-nya kita dapat itu adalah 3. Berarti 3X tambah C kita dapat itu adalah 4. Jadi untuk soal nomor bagian C, kita dapat fungsi kuadratnya itu adalah Y sama dengan minus 2X pangkat 2 ditambah 3X ditambah 4. Sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.